Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita memasuki kajian yang selanjutnya dari tentang syair-syair yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Pertemuan kemarin kita sudah membahas yang mana Rasulullah SAW pernah bersyair ketika beliau umroh. Namun saat ini kita akan melanjutkan syair ini sampai hadis terakhir. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang menonton video ini diberikan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada para sahabat melalui baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih kita harapkan melainkan di kehidupan kita ini, yaitu keberkahan yang begitu banyak melalui junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang syair-syair yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis yang menceritakan tentang lantunan-lantunan yang pernah Rasulullah SAW lantunkan berupa syair. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, "Jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min mi'ati marratin wa kana ashabuhu yatanasaduna syi'ra wa yatazakaruna asya'a min amril jahiliyati wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahum." Aku menghadiri majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 100 kali. Jadi orang ini sering sekali menghadiri dari majelis-majelis yang ada Rasulullah SAW di dalam majelis tersebut. Di sana para sahabatnya saling mengumandangkan syair-syair dan saling membicarakan segala sesuatu tentang masa jahiliyah. Sedangkan Nabi SAW berdiam diri saja, maksudnya Nabi melihat saja. Dan kadang-kadang beliau pun tersenyum bersama dengan para sahabat atau bersama dengan mereka yang berada di majelis. Begitulah yang Rasulullah SAW lakukan di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sehingga kalau kita melihat Rasulullah SAW tidak ada perbedaan dengan manusia biasa. Maksudnya manusia seperti halayaknya manusia biasa. Namun Rasulullah bukanlah manusia yang biasa-biasa saja. Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia dan kesempurnaan di dalam jiwa beliau. Sehingga ada sebuah hadis, yaitu di dalam kitab Targhib wa Tarhib, kurang lebihnya menjelaskan bahwasanya tidak ada keimanan yang sempurna setelahku maupun saat ini, melainkan saya, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, yang beliau ini, sahabat ini telah menyusah-nyusahkan dirinya. Maksudnya menyusah-nyusahkan dirinya, ia telah berpuasa siang dan malam. Yang mana Rasulullah SAW mengingatkan tubuh ini tentunya ada juga yang mana amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ada caranya untuk menjaganya. Namun jika seseorang tidak melakukan suatu tirakat ataupun bisa dikatakan nazar dan lainnya, tentunya diperbolehkan. Namun Rasulullah SAW memberikan suatu anjuran untuk menunaikan juga hak jasad ini, untuk diberikan juga, untuk memberikan dia sebagaimana seperti manusia biasa, yaitu diberi juga makan yang
secukupnya ataupun menjaga dari kesehatannya sehingga tidak merusak dari tubuh ini. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya, dan Rasulullah menyampaikan, apakah tidak ada yang iman yang lebih sempurna melainkan saya, dan sedangkan saya juga seperti kalian. Maksudnya di sini Rasulullah menyampaikan beliau juga bertemu dengan istrinya, beliau juga bermuamalah dan seperti halayaknya kita yang menjalani di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Sehingga apa yang kita tiru dari Rasulullah akan mendatangkan berbagai banyak keberkahan di kehidupan kita. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Syarik dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengumumkan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asyharu kalimatin takallamat biha Arabun kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallahu batil." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seindah-indahnya syair yang pernah diucapkan oleh orang Arab ialah kalimat syair yang dilantunkan oleh Labib, yaitu isinya, ingatlah, tidak setiap sesuatu akan binasa, melainkan Allah Azza wa Jalla, atau setiap sesuatu selain Allah akan binasa. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan syair yang dibacakan oleh Labib itu adalah sebaik-baik syair, karena di sini bersifat memuji dan mengagungkan zatnya Allah, tentunya menghilangkan dari adanya kesyirikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Karena tidak ada yang lebih pantas untuk dicintai yang berada di hati kolbu atau makhluk ini melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana aturan-aturan yang Allah letakkan kepada kehidupan kita untuk yang fana ini, yang sementara ini, mendatangi yaitu kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Sehingga yang pertama kali berhak kita mencintai ataupun kita sanjung yaitu Allah Azza wa Jalla, dan mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dari hadis selanjutnya, yang mana hadis tadi diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Abu Salamah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asy-Syarib radhiyallahu anhu bercerita, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ansadtuhu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salti saqafi kullama ansha'tuhu baitan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyah hatta ansadtuhu mi'atan ya'ni baitan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim. Aku pernah berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam kondisi dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu aku bacakan 100 kafiyah saja, ya, atau bisa dikatakan syair, gubahan Umayyah bin Abu Syahl As-Saqafi. Manakala aku baca kepadanya sebait syair, Nabi SAW bersabda, tambah lagi. Maksudnya, tambahkan yang syair lainnya. Sehingga kepadanya aku bacakan 100 bait syair. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Umayyah itu hampir saja ia menjadi muslim. Karena saat itu lantunan-lantunan syair itu dibacakan kepada Umayyah bin Abu Syahl As-Saqafi, yang mana beliau tentunya disampaikan kepada Rasulullah. Begitu lantunan syair tersebut telah hampir-hampir atau telah bisa menyebabkan si Umayyah itu akan memeluk agama Islam. Jadi syair yang bisa menyentuh dari hati Umayyah, bisa menyebabkan dia menjadi muslim. Wallahu a'lam. Sehingga lantunan-lantunan syair ini
tentunya diperbolehkan di dalam agama kita melantunkannya dan mengikuti aturan-aturan yang mana telah para ulama membahas di dalam aturan-aturan dan batasan-batasan di dalam melantunkan syair, apa yang boleh digunakan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Maryam bin Muawiyah, dari Abdullah bin Abdurrahman As-Taifi, dari Amr bin Syarik yang bersumber dari ayahnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, karena Rasulullah SAW yad'u li Hasan bin Sabitin minbaron fi masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yu'ayyidu Hasan birruhil qudus ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meletakkan mimbar untuk Hasan bin Sabit di dalam masjid agar ia bersyair yang membesarkan hati Rasulullah SAW, atau perawi pun ragu agar ia mempertahankan itu Rasulullah SAW. Maksudnya di sini untuk memberikan suatu syair-syair untuk maksudnya untuk memuji dari Rasulullah SAW atau sebaliknya. Dan rawi pun ragu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong Hasan lewat Jibril alaihissalatu wassalam tak kala ia mempertahankan atau membesarkan hati Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Diriwayatkan oleh Ismail bin Musa al-Fazari, yang diriwayatkan pula oleh Ali bin Hujair, semakna. Keduanya menerima dari Abdurrahman bin Abu Zinad, dari Hisham bin Urwah, bapaknya Urwah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, di sini kita sudah mendengarkan betapa syair-syair tersebut Rasulullah SAW tidak ada melarang, bahkan beliau pun menikmati dari syair-syair tersebut. Beliau bisa merasakan dan menghayati juga syair-syair yang dilantunkan oleh para sahabat, syair-syair tersebut. Terkadang juga beliau duduk di dalam majelis para sahabat yang menceritakan tentang bait-bait syair dan bercerita tentang semasa jahiliyah. Dan tentunya di sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW juga seperti manusia yang kita lihat, namun Rasulullah SAW adalah semulia dan seindah-indahnya suri tauladan, sehingga kita mempelajari ini tidak ada lain menambah dari keberkahan di kehidupan kita, dan Allah semoga saja melimpahkan keberkahan pada diri kita, anak kita, dan keluarga kita sebagaimana limpahan kepada para sahabat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, untuk kajian hari ini sampai di sini, sekian. Mungkin jika ada yang salah, saya mohon maaf, dan berikan masukan-masukan tentunya jika kurang memuaskan dan bisa saya meningkatkan dengan secara perlahan-lahan. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja, dan insya Allah di kemudiannya kita akan mempelajari bab selanjutnya, yang mana tadi bab tentang syair atau lantunan syair, maka kita akan melanjutkan bab ke-37 tentang percakapan Rasulullah SAW di malam hari. Semoga kalian diberikan taufik oleh Allah untuk mudah mengikuti kajian ini, karena tidak ada yang bisa memudahkan, bisa mendudukkan, bisa mendengarkan video ini melainkan atas izin Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.